Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan seputar aplikasi pinjaman online atau yang disebut dengan pinjol. Langsung saja tanpa berbasa-basa lagi nih. Di video ini saya akan membahas perbedaan pinjol legal dan ilegal. Untuk teman-teman ini banyak yang kejebak nih, makanya simak sampai habis. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Gimana yang masih gagal bayar atau yang sedang baru gagal bayar? Gimana kondisi kalian, kondisi kesehatan mental kalian, masih oke nggak? Untuk teman-teman yang sedang gelisah, yang sedang gagal bayar, saya rasa kalian sudah tepat ya kalau kalian sudah menemukan channel ini. Jadi tonton aja sampai habis, jangan di skip biar kalian juga paham. Oke, maraknya penggunaan pinjol di Indonesia ini adalah imbas dari perkembangan teknologi yang pesat nih, atau yang disebut dengan fintech. Jadi kita nggak perlu datang-datang ke bank dengan berikan jaminan surat berharga gitu kan, cuma modal foto selfie, megang KTP, pencairan dana langsung tuh ke rekening kita gitu kan, tangkap kanan kiri, pokoknya tengok kanan kiri, pokoknya langsung. Banyak kita yang tergiur dengan proses cepat, nggak jarang ya orang-orang akhirnya jatuh ke dalam jurang utang, terus akhirnya kelilit, gali lubang dan sebagainya. Oke, lanjut. Pinjol ini biasanya meminta nomor kontak orang-orang yang bisa dijadikan penjamin, seperti orang tua, pasangan, saudara kandung. Terus nggak ada proses survei untuk menentukan apakah pengajuan pinjaman dinyatakan lolos atau enggak. Mungkin ada, tapi satu yaitu disebut dengan tunaiku. Biasanya disurvei dulu. Apalagi kalian yang gagal bayar, pasti nih kontak darurat ini yang biasanya diancam juga, yang ditagih juga. Kalau kalian tuh nggak ngangkat-ngangkat atau susah untuk ditagih. Beberapa pinjol ini akan melancarkan berbagai macam cara ya kalau si peminjamnya itu gagal bayar. Nah, si pinjol ini nggak segan-segan nih untuk meneror atau menelpon berulang-ulang kali nih kepada peminjam ataupun para si penjaminnya. Beberapa di antara DC ini mereka tuh nggak sopan, berbuat fitnah seperti mengumbar aib, bahkan yang ilegal mengedit foto ini untuk jadi objek ke pornografi. Terus dengan bunga yang nggak masuk akal, seakan-akan membuat peminjam dibuat sengaja agar tidak mampu melunasi utang. Kan ngeselin ya. Nah, akhirnya besaran denda semakin menumpuk, terus mencekik si peminjam. Nah, sebagian juga pinjol ini nggak ragu-ragu untuk mengirimkan DC ke rumah. Terus akhirnya bertindak kasar. Biasanya nih kredivo nih, aku lakunya lagi viral nih. Ada yang kasar nih. Mungkin di channel sebelah kalian bisa tonton ya. Jadi kita nggak heran ya jika pinjol itu disandingkan dengan rentenir versi online. Nah, rentenir gaya baru nih. Jenis pinjol ini banyak ya, ada 3 yang kita tahu. Pertama, pinjol yang dana tunai. Nah, pinjol ini biasanya nawarin uang yang langsung cair ke rekening pribadi. Ya, biasanya nggak lebih dari 24 jam langsung dicairin lah. Bahkan 5-10 menit langsung dicairin. Tanpa ada anggunan yang udah pasti ya. Gitu, besaran pinjaman juga nggak besar, dari 500.000 sampai ke 3 juta. Limit yang diberikan emang nggak terlalu besar, terus tenornya juga nggak pendek gitu, waktunya singkat. Terus pinjol dana usaha ya, biasanya ini untuk skala usaha tingkat UMKM ya. Ini masih untuk UMKM yang masih membutuhkan modal. Biasanya untuk pengusaha kecil yang biasanya menghadapi kendala untuk mengajukan pinjaman ke bank ya. Terus pinjol cicilan tanpa kartu kredit atau yang biasa disebut dengan pay later. Nah, pinjam ini khusus untuk biasa membeli barang elektronik ya, seperti HP, laptop atau apalah gitu kan, yang kita nggak punya kartu kredit, terus bisa terbantu nih dengan masalah adanya pay later ini. Oke, ke inti permasalahannya, apa sih perbedaan pinjol legal dan ilegal? Oke, pada dasarnya kita ini bisa membedakan pinjol resmi mana yang bukan resmi. Itu nggak sulit sebenarnya. Masalahnya kita itu sering kejerat karena kita kurang teliti, kurang minim literasi ya. Kalian menganggap buka di HP, ada di Play Store, download, udah semua yang ada di Play Store itu semua oke lah, ini sudah terdaftar nih, mereka bisa masuk Play Store, kayaknya oke lah gitu. Nggak tahu yang diinstal ternyata pinjol ilegal. Mati kutu tuh di situ kita. Oke, jadi nggak sulit ya. Mungkin ada caranya gini, asal kita melakukan pengecekan deh. Terus kita menimbang-nimbang dulu nih gitu kan, kita buka-buka internet gitu kan. Kalian bisa
cek di situs OJK atau chat nomor OJK yang sudah saya tulis ya di deskripsi video ini. Bisa menghubungi kontak OJK 157, terus melalui nomor WA, WhatsAppnya atau 081157157157. Pokoknya kalau salah ada di deskripsi video ini lah, kalian bisa lihat, atau kirim email lah gitu. Ya itu kan cara sulitnya ya. Tapi walaupun itu kadang banyak orang yang malas ngecek ya, pada akhirnya kalian nanya-nanya aja tuh di komentar, bang ini legal apa legal gitu. Padahal kan kalian bisa searching aja di Mbah Google gitu kan. Nah, tapi di sini saya akan merinci ya lebih khusus biar kalian tahu yang legal sama yang ilegal itu ciri-cirinya apa sih yang sangat signifikan. Oke, kalau pinjol legal sudah pasti terdaftar di OJK ya. Nah, ada tulisan OJK itu di Play Store-nya. Tapi ngeselinnya, kadang pinjol ilegal itu mencantumkan logo OJK sama Kominfo. Nah itu ngeselin tuh. Nah terus ada di Play Store sama di iOS. Ini kalau yang legal ada di iOS. Tapi entah kenapa ya, kok bisa juga mereka pinjol ilegal ada di Play Store. Saya nggak tahu tuh. Nah, info tentang kenapa mereka bisa masuk Play Store ini saya agak kurang paham ya. Mungkin nanti saya akan coba cari tahu lagi ya kenapa bisa masuk Play Store tuh gimana caranya gitu. Tapi kalau kalian tahu tolong komen ya, bisa biar teman-teman juga akhirnya paham. Terus ciri-ciri ilegal lainnya adalah mereka tuh biasanya agresif untuk mendapatkan peminjam. Nah ciri-cirinya itu kalian pernah ditawari pinjaman melalui SMS blast atau WA dari link-link yang ditawarin. Kalian klik terus langsung ada lah gitu. Nah itu biasanya tuh ilegal. Juga ada perbedaan yang khusus nih, biasanya di bunga sama batas waktu pelunasan pinjaman. Kalau pinjol legal yang resmi tentu memiliki batasan bunga dan waktu pinjaman ya. Sedangkan yang pinjol yang ilegal ini nggak jelas. Kadang tenornya bisa cepet cuma 7 hari. Kita minjem 30 hari, klik, nggak taunya 7 hari. Tenornya kan parah. Kita minjem 1 juta, baliknya mesti 1.800.000. Kan gila, cuma 7 hari. Gila banget dah pokoknya. Nah itu perbedaan signifikan yang ilegal tuh seperti itu. Terus karena mereka tidak mengikuti aturan dari manapun, tidak mengikuti OJK, bunganya yang nggak jelas. Jangankan pinjam yang 30 hari, 2 minggu aja kalian sudah ditagih. Bener dong. Nah oke, lanjut. Nah pinjol ilegal ini nggak punya alamat kantor. Pinjol ilegal nggak punya alamat kantor yang jelas dan sering berubah-ubah. Terus sementara yang legal dan terdaftar OJK memiliki kantor dan pengurus. Dan biasanya ini punya website. Kalian ngecek deh, semua pinjol yang terdaftar pasti punya website. Ya, oke? Pahami sampai situ ya? Nah, yang paling berbahaya ini nih, penyebaran data peminjam di pinjol ilegal. Nah, biasanya kalau yang legal itu data pribadinya hanya dibatasi camilan ya. Camilan itu artinya kamera, mikrofon, sama lokasi. Tapi kalau yang ilegal, mereka tuh bisa ngakses kontak HP kita, log panggilan kita, mereka bisa tahu. Bahkan katanya bisa masuk ke galeri HP kita dan sebagainya lah. Pokoknya mereka mengakses HP kita, mensadap HP kita tuh jauh gitu. Tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, karena ilegal, sekali lagi ya, mereka tidak di bawah regulasi siapapun. Nah, yang bahayanya mereka tuh bebas dapat melakukan penyebaran data dengan data-data yang mereka dapatkan dari para peminjam ini. Nah, karena praktiknya ya penagihan tidak sesuai etika, mereka leluasa dengan bekal bisa mengakses data. Akhirnya ini jadi senjata mereka untuk penyebaran data. Jadi kesimpulannya, kalau ilegal sudah pasti kalian gagal bayar akan sebar data, ya. Kalau ilegal, kalian akan sebar data. Ingat ya teman-teman ya, itu sudah pasti. Oke, jadi intinya kalau kalian pengen tahu, kalian sering-sering ngecek aja deh di Google sebelum kalian minjem. Kalian paling gampang tuh ngecek di Mbah Google deh gitu. Kalian baca-baca aja gitu. Dan kalian ngecek-ngecek juga. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.